Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Wulut Gunung. Video kali ini kita akan berburu swag di hutan Gunung Pati. Ikuti terus perburuan kami dan dukung channel kami dengan cara like, subscribe, supaya mendapat pemberitahuan dari video-video terbaru dari kami, dan komen yang positif untuk kemajuan channel kami. Pernah mendengar swag? Kamu yang hidup di era modern tentu akan asing dengan nama jenis umbi-umbian ini. Namanya memang terkesan deso. Tapi tanaman umbi-umbian yang masih dalam anggota marga Amorphophallus dan masih berkerabat dekat dengan bunga bangkai raksasa ini kaya manfaat. Umbi swag bisa dimakan sebagai pengganti nasi. Swag biasanya tumbuh di bawah naungan. Ketika musim kemarau, batang dan bunga swag tidak nampak di atas tanah. Untuk mengambilnya, petani akan menggalinya dengan cangkul. Untuk memanfaatkannya, setelah diambil dari dalam tanah, swag dibersihkan lalu dikupas. Setelah bersih Anda tinggal membelahnya, lalu tinggal mengukus. Agar rasanya lebih nikmat bisa ditabur garam. Setelah masak, swag tak ubahnya seperti nasi dengan rasa yang nikmat. Nama lain dari swag adalah porang. Apakah manfaat swag? Dalam laman balgerah.com disebutkan bahwa swag memiliki manfaat yang banyak. Swag mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen tinggi. Umbinya besar mencapai 5 kg, cita rasanya netral sehingga mudah dipadu padankan dengan beragam bahan sebagai bahan baku kue tradisional dan modern. Swag dapat digunakan sebagai bahan lem, agar-agar, mie, tahu, kosmetik dan roti. Tepung swag dapat dipakai sebagai pangan fungsional yang bermanfaat untuk menekan peningkatan kadar glukos darah sekaligus mengurangi kadar kolesterol serum darah, yaitu makanan yang memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki sifat fungsional hipoglikemik dan hipokolesterolemik. Swag sebagai serat pangan dalam jumlah tinggi akan memberi pertahanan pada manusia terhadap timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus besar, divertikular, kardiovaskular, kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis. Di Filipina umbi swag sering ditepungkan mengganti kedudukan terigu dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan roti. Di Jepang, umbi-umbian sekerabat swag telah banyak dimanfaatkan untuk bahan pangan, misalnya bahan pembuatan mie instan. Swag memiliki kandungan gizi tinggi. Adapun kandungan gizi dari 100 gram swag adalah 69 kalori, protein 1,0 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 15,7 gram, kalsium 62 mg, fosfor 41 mg, besi 4,2 mg, vitamin B1 0,07 mg, air 82 gram bagian yang dapat dimakan 86%. Peneliti teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor, Didah Nurfari, di majalah Gatra, mengungkapkan bahwa swag ternyata memiliki kadar serat tinggi, tapi rendah gula. Umbian ini bisa menjadi alternatif murah pengganti nasi bagi penderita diabetes.
Ia meneliti manfaat suek sejak tahun 2005. Didah menemukan kandungan karbohidrat suek mencapai 18% sampai 21% dengan kadar serat mencapai 15,09%. Kandungan proteinnya setelah dijadikan tepung juga meningkat menjadi 11,67%. Kadar serat yang tinggi itulah yang membuat suek memiliki kandungan gula yang rendah. Didah berharap bisa melanjutkan penelitian ini untuk mengembangkan suek menjadi makanan alternatif bagi penderita diabetes. Soal manfaat suek bagi penderita diabetes ini dibenarkan pakar obat tradisional pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Profesor Suwijio Pramono. Ini tidak seperti nasi yang berubah menjadi kalori, yang kemudian menjadi glukosa atau gula, ujarnya. Suek, dari bahasa Jawa, adalah tanaman anggota marga Amorphophallus dan masih berkerabat dekat dengan bunga bangkai raksasa, Titanum, dan Ilesiles, Muelem. Suek sering dicampur baurkan dengan Ilesiles karena keduanya menghasilkan umbi batang yang dapat dimakan dan ada kemiripan dalam morfologi daun pada fase vegetatifnya. Nama lainnya adalah porang, meskipun nama ini juga dipakai untuk Ilesiles. Nama-nama dalam bahasa lain, elephant foot yam atau stink lily, bahasa Inggris, TV, bahasa Tona, jinikan, suran, cena, ol, bahasa Bengal, serta olwo, bahasa Odia. Suek adalah tanaman asli Asia Tenggara dan tumbuh di hutan-hutan kawasan Malaysia, Filipina, serta India tropik, bagian selatan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jika suka dengan video saya jangan lupa untuk like, share ke teman-teman sosial media Anda, serta subscribe, supaya mendapat pemberitahuan video-video yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.